Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 277. Pokok bahasan edisi 277 sama dengan pokok bahasan edisi 276, yaitu kalimat sedang sekarang. Jadi ini kalimat sedang sekarang bagian 2. Atau dalam bahasa Inggris disebut present continuous tense. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat sedang sekarang itu persis sama dengan kata kerja yang digunakan dalam kalimat kebiasaan sekarang, yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Dalam kalimat sedang sekarang, fi'il mudhari ini diterjemahkan sedang. Jadi yansuru, dia laki-laki sedang menolong. Yansurani, mereka dua orang laki-laki sedang menolong. Yansuruna, mereka jamak laki-laki sedang menolong. Ansuru, saya sedang menolong. Dan suru, kami sedang menolong. Dalam kalimat kebiasaan ini tidak diterjemahkan sedang. Yansuru diterjemahkan dia laki-laki menolong, ya. Jadi yansurani, mereka dua orang laki-laki menolong. Yansuruna, mereka jamak laki-laki menolong. Ansuru, saya menolong. Nansuru, kami menolong. Jadi di situ tidak ada kata sedang. Kemudian kalimat sedang sekarang itu dibedakan dari kalimat kebiasaan sekarang berdasarkan keterangan waktu. Berdasarkan keterangan waktu. Coba lihat keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat sedang sekarang adalah al-ana. Al-ana, lihat keterangan waktu itu mansub, ya. Al-ana artinya sekarang. Al-yauma artinya hari ini. Jadi hari ini itu al-yauma, mansub, ya. Bukan al-yaumu, bukan al-yaumi. Kemudian fi hadhihi lahzah, itu semakna dengan al-an. Ya, sekarang fi hadhihi lahzah, pada saat ini atau pada waktu sekarang. Kemudian ini, perhatikan ini bersifat kombinatif. Hadza sabaha, pagi ini. Hadza sabaha, pagi ini. Kalau dalam kalimat kebiasaan kita menggunakan kulla. Nah, perhatikan ini. Kulla sabahin. Kulla sabahin. Kalau kulla itu ini nakirah, ya, dan majrur. Kulla sabahin. Kulla sabahin itu merupakan perasa idhafiyun. Jadi kulla itu tidak bertanwin, tidak beralif lam, dia sebagai mudhaf. Kemudian dia berharokat akhir fathah oleh karena dia mansub. Kenapa mansub? Oleh karena dia keterangan waktu. Kemudian sabahin, tidak beralif lam, sabahin itu majrur sebagai mudhafun ilaih. Kemudian hadzal masaa itu sore ini, ya. Sore ini digunakan dalam kalimat sedang. Dalam kalimat kebiasaan kulla masain, setiap sore, ya. Kulla masain, setiap sore. Kemudian hadzal usbu'a, minggu ini, ya, minggu ini. Misalnya mereka sedang bepergian ke London minggu ini. Jadi hadzal usbu'a. Kalau setiap minggu, kulla usbu'in, tambah alif lam, kulla usbu'in. Kemudian hadza syahra, bulan ini. Kalau setiap bulan, kulla syahrin, ya. Yang terakhir, hadhihi sanata, oleh karena ini perempuan, kita menggunakan hadhihi, ya. Hadhihi sanata, tahun ini. Kalau setiap tahun, kulla sanatin.
ya. Kemudian keterangan waktu yang kelima yang digunakan dalam kalimat sedang sekarang itu bainama. Bainama bermakna sewaktu atau sementara. Dia merupakan keterangan waktu yang berfungsi sebagai kata penghubung sekaligus, ya. Bainama ini dalam bahasa Inggris while, ya. While, misalnya ibu sedang menanak nasi, mother is cooking rice, while sementara, father is reading a newspaper, sementara ayah sedang membaca surat kabar. Itu contoh klasik penggunaan bainama dalam bahasa Inggris, ya. Jadi ummi tatbukhul ruzza atau ummi tatbukhus samaka, ibu sedang memasak ikan, bainama sementara, abi yaqra'ul jaridah, abi sedang membaca surat kabar. Kemudian ini dicantumkan, ini sebetulnya satu bentuk ini yang sulit, ya. Ini akan kita dalami nanti. Wala yazalu artinya masih. Ya, masih itu sedang. Wala yazalu ini merupakan saudara kana. Saudara kana. Misalnya wala yazalu Muhammadun. Muhammad itu masih yaqra'ul Qur'an, masih membaca Al-Qur'an misalnya. Jadi variasi penggunaan wala yazalu nanti akan kita kembangkan dalam edisi khusus, ya. Ini keterangan waktu yang lazim digunakan dalam kalimat sedang untuk mengulangi edisi 276, ya. Kemudian di edisi ini subjek kalimat sedang sekarang itu merupakan kata ganti. Dalam edisi sebelumnya bukan kata ganti, ya, bukan kata ganti. Di sini subjek itu kata ganti. Satu, kalimat sedang sekarang fi'liyah, di mana subjek sama dengan kata ganti dapat dinyatakan dalam kalimat fi'liyah, ya, dapat dinyatakan dalam kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah oleh karena kalimat sedang sekarang, ya, kalimat sedang sekarang. Jadi sebetulnya tepatnya ini kalimat sedang sekarang ini kita hilangkan saja, ya, oleh karena fi'liyah itu sudah dinyatakan di sini. Kalimat sedang sekarang di mana subjek sama dengan kata ganti dapat dinyatakan dalam kalimat fi'liyah. Kemudian pada bagian 2, kalimat sedang sekarang juga dapat dinyatakan dalam kalimat ismiyah. Jadi ini bukan kalimat sedang ismiyah, tapi kalimat sedang sekarang, ya. Jadi perhatikan kalimat sedang sekarang itu bisa dinyatakan dalam kalimat fi'liyah, bisa juga dinyatakan dalam kalimat ismiyah, arti sama. Mari kita lihat kalimat sedang sekarang yang dinyatakan dalam kalimat fi'liyah. Rumusnya fi'il mudhari. Jadi fi'il yang digunakan itu mudhari, ya, bukan fi'il madin. Fi'il mudhari kemudian diikuti oleh fa'il sebagai subjek. Jadi fi'il mudhari itu kata kerja, verb, kemudian fa'il itu sebagai subjek dari kata kerja. Ya, subjek dari kata kerja. Jadi paling tidak ada 2 macam subjek dalam bahasa Arab. Yang pertama, subjek kata kerja itu fa'il, posisinya setelah kata kerja, dan subjek jumlah ismiyah, ya, subjek jumlah ismiyah yang dinamakan mubtada, posisinya di depan, paling depan, ya. Nah, kita lihat ini fi'il mudhari ini kan banyak ininya, jenisnya, ya kan, banyak ininya, macamnya, berdasarkan kata ganti. Kalau kata gantinya huwa, mudhari'nya yansuru. Kalau kata gantinya anti, engkau perempuan, fi'il mudhari'nya tansurina. Kalau kata gantinya ana, fi'il mudhari'nya ansuru, nahnu nansuru. Kita harus hafal itu, ya.
Jadi fi'il mudhari mana yang digunakan di sini? Jawab, fi'il mudhari yang digunakan di sini itu tergantung jenis kelamin fa'il. Jadi kalau subjek atau fa'il itu maskulin, laki-laki, gunakan fi'il mudhari untuk huwa, yaitu yansuru. Dia berawalan ya, kemudian dia tidak disambungkan dengan apapun. Kalau subjeknya perempuan, feminin, gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Nih, tansuru, ya. Jadi dia berawalan ta, kemudian dia tidak disambungkan dengan apapun. Jadi dua kata kerja ini termasuk dua dari empat kata kerja ya, yang tidak disambungkan dengan apapun. Empat kata kerja itu dijuluki al-af'alul arba'ah. Nah, begitu ya. Jadi apabila kalimat sedang sekarang itu dinyatakan dalam jumlah ismiyah, hanya ada dua kemungkinan kata kerja yang digunakan. Yang pertama, kata kerja mudhari untuk huwa, yansuru dalam konteks nasara. Kemudian kata kerja mudhari tansuru, ya, tansuru dalam konteks nasara. Mari kita lihat ini komponen-komponen ini satu persatu. Kita mulai dari fa'il. Fa'il ini kata ganti kan? Kata ganti. Yang berperan sebagai fa'il adalah satu, kata ganti marfu tersembunyi. Coba lihat notasi yang digunakan KGMTI. Itu singkatan dari kata ganti marfu tersembunyi. Ini sudah dikenalkan pada edisi jauh sebelumnya pada saat kita berbicara mengenai kata ganti, ya. Kata ganti marfu tersembunyi. Dalam fi'il mudhari ada 5 kata ganti yang tersembunyi, ya. Yaitu huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Jadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata ganti yang tersembunyi di fi'il madhi, kata kerja lampau. Di kata kerja lampau, kata kerja yang tersembunyi itu hanya huwa dan hiya, ya. Selain itu bersambung. Tapi di fi'il mudhari, kata ganti yang tersembunyi itu ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Dia laki-laki, dia perempuan, engkau laki-laki, saya dan kami. Itu fa'il subjek sebagai kata ganti. Jadi bisa kata ganti marfu tersembunyi. Bisa juga kata ganti marfu bersambung, KGMB. Jadi dalam bahasa Arab ini kata ganti marfu itu dinamakan dhamirur raf'i. Dhamirur raf'i, kemudian tersembunyi al-mustatir. Dhamirur raf'il mustatir. Nah, lihat lagi edisi mengenai kata ganti. Kalau bersambung, kata ganti marfu ya sama dengan kata ganti marfu sini, dhamirur raf'i bersambung al-muttasil. Jadi kata ganti fa'il sebagai kata ganti itu mungkin tersembunyi di kata ganti itu, tersembunyi di fa'il, tersembunyi di fi'il mudhari, mungkin juga bersambung di fi'il mudhari. Ya, jadi tersembunyi itu di fi'il mudhari, ya. Mungkin juga bersambung dengan fi'il mudhari. Kemudian kata ganti marfu bersambung itu ada 3. Yang pertama ini alif. Alif yang dijuluki, yang dinamakan alifut tasniyah. Alif tasniyah. Alif yang menunjukkan 2. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Untuk huma yansurani, ada alif kan? Ini disebut alif tasniyah. Ya. Kemudian di mana lagi? Di tansurani. Dan tansurani ada alif. Itu alif tasniyah. Ini juga tansurani, alif tasniyah. Tansurani, alif tasniyah. Tansurani muncul 3 kali, yansurani muncul sekali. Alif tasniyah itu mengandung makna mereka kalian berdua, laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka 2 orang laki-laki itu alif tasniyah, alif ini. Mereka 2 orang perempuan juga alif tasniyah. Coba kita lihat. Yansurani. Nah, ini ada alif di sini. Ini mengandung makna mereka 2 orang laki-laki.
Mereka dua orang laki-laki itu muncul di fi'il mudhari yang awalannya ya, kemudian dia disambungkan dengan ani. Ya, ani. Gimana lagi? Ini tansurani. Tansurani ada alif tasniyah juga. Ini ditemukan di fi'il mudhari yang berawalan ta, kemudian dia berakhir dengan ani. Jadi dia mengandung makna di sini mereka dua orang perempuan. Di sini yang surani mereka dua orang laki-laki, tansurani mereka dua orang perempuan. Juga ditemukan di sini tansurani itu ada 3 kali kan? Tansurani ada alif tasniyah di situ yang artinya apa? Yang artinya kalian. Ya, kalian dua orang laki-laki. Kalian dua orang laki-laki. Sini juga tansurani kalian dua orang perempuan. Karena di sini tansurani mereka dua orang perempuan ya. Itu mengenai alif tasniyah. Jadi alif tasniyah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Lihat itu ya. Kemudian kata ganti marfu bersambung itu juga wow. Coba kita lihat di sini di mana ditemukan wow. Di sini wow disambungkan dengan fi'il mudhari yansuru. Dia menjadi yansuruna. Mana lagi itu? Tansuruna ya. Jadi wow itu kata ganti marfu bersambung wow itu ditemukan 2 kali. Dua kali. Yang pertama pada fi'il mudhari yang berawalan ya, yang kedua pada fi'il mudhari yang berawalan ta. Ya, jadi kalau dia berawalan ya, dia mengandung makna mereka laki-laki ya, mereka jamak laki-laki. Kalau dia berawalan ta, dia mengandung makna kalian ini, kalian jamak laki-laki. Jadi alif dan waw ini merupakan kata ganti marfu bersambung ya. Satu lagi kata ganti marfu bersambung itu na. Na itu di akhir, di ujung, di akhir fi'il mudhari. Ini tansurna dan yansurna. Tansurna dan yansurna. Jadi nah ini hanya muncul 2 kali. Yang pertama di mudhari yang berawalan ya, yang kedua muncul di mudhari yang berawalan ta. Kalau na itu muncul di mudhari yang berawalan dia bermakna mereka perempuan. Nah, ini mereka jamak perempuan. Tapi kalau dia muncul di fi'il mudhari yang berawalan ta, dia mengandung makna kalian jamak perempuan. Jadi nah ini disebut nunun niswah. Jadi nun jamak perempuan, niswah itu jamak perempuan. Kalau waw jamaah itu waw yang menunjukkan jamak laki-laki ya, jamak laki-laki. Ya itu perlu diinikan. Ini tuh perlu diulang-ulang sampai akhirnya kita betul-betul faham dan hafal itu. Kalau cuma sekali 2 kali saja itu belum tentu bisa hafal ya. Sebab ini akan kita kembangkan pada pelajaran selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita macet di sini di alif tasniyah, waw jamaah, nun niswah, kan begitu kan? Kita akan mengalami kesulitan pada waktu konsep ini dikembangkan pada edisi-edisi sebelum berikutnya. Jadi ini alif yang menunjukkan 2 itu dijumpai di fi'il mudhari yang berakhiran ani. Ini una ya, ini una ya, ini una. Ini una. Kemudian ini ditemukan di fi'il mudhari yang berakhiran na. Ada lagi sebetulnya yang lupa tercover di sini, fi'il mudhari
yang berakhiran ina, ini cuma sekali nih. Tansurina untuk anti ya. Di situ kita menemukan ya. Kita tambahin lagi ini. Iya. Iya. Iya ini juga kata ganti bersambung. Iya. Iya kan? Iya. Dia dinamakan ya'ul mukhatabah. Dia dinamakan ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Mukhatabah itu mitra bicara perempuan. Mukhatabah. Mukhatabah. Mukhatabati. Ya'ul mukhatabah. Dia mengandung makna engkau perempuan. Engkau tunggal ya. Engkau perempuan. Jadi tansurina bermakna engkau perempuan sedang menolong. Ya, engkau perempuan sedang menolong. Nah, ini tak tercover di sini ya. Jadi ada 4 itu kata ganti majrur bersambung yang ditemukan di fi'il mudhari. Ini alif tasniyah, waul jamaah, nun niswah, dan ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah ini ya yang semakna dengan anti. Hanya ditemukan sekali ya. Nun niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan. Ya, ditemukan 2 kali. Kemudian wawul jamaah, waw yang menunjukkan jamak laki-laki ditemukan juga 2 kali. Ini tansuruna dan yansuruna. Itu hal-hal semacam itu coba dibuat ininya, catatan-catatan kecilnya, difahami dan dihafalkan. Kemudian alif tasniyah itu ditemukan berapa kali? Yang berawalan ya itu sekali. Artinya mereka 2 orang laki-laki. Yang berawalan ta itu ditemukan banyak, 3 kali. Tansurani mereka 2 orang perempuan. Tansurani kalian 2 orang laki-laki. Tansurani kalian 2 orang perempuan. Ya. Jadi ini fa'il sebagai kata ganti ini tambahkan 1 lagi ya. Tadi ya, ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Nah, contoh. Hasanun talibun. Ini jumlah ismiyah biasa. Hasanun nama orang. Hasan, talibun itu seorang mahasiswa. Hasanun talibun. Hasan seorang mahasiswa. Ini jumlah ismiyah yang subjeknya atau mubtadanya Hasan, khabarnya itu talibun. Kemudian kalimat ini dilanjutkan al-ana. Al-ana itu sekarang nih, al-ana sekarang. Yadrusu fil maktabati. Nah, yadrusu ini fil mudhari ya. Ini yadrusu yansuru. Dia sedang belajar di perpustakaan. Sekarang dia sedang belajar di perpustakaan. Ini kalimat apa ini? Ini kalimat sedang sekarang yang subjeknya kata ganti. Kata gantinya dia laki-laki. Dia laki-lakinya mana? Tersembunyi di sini. Ingat, dia laki-laki itu tersembunyi di fi'il mudhari ya. Sekarang dia sedang belajar di perpustakaan. Jadi al-ana yadrusu fil maktabati ini merupakan kalimat sedang fi'liyah yang subjeknya kata ganti. Contoh berikutnya, Hasanun wa Zaidun wa Aliun. Hasan dan Zaid dan Ali, jadi subjeknya ada 3 ya. Hasan wa Zaidun dan Zaid wa Aliun dan Ali itu mahasiswa. Jadi oleh karena mubtadanya itu jamak, khabarnya juga jamak. Kalau tunggal Hasan ini tunggal talibun. Jadi kalau jamak, jadi talibun itu dijamakkan. Jamak dari talibun tullabun. Nah, jadi kalimatnya Hasanun wa Zaidun wa Aliun tullabun. Hasan dan Zaid dan Ali itu mahasiswa. Al-ana sekarang lanjutannya yadrusuna fil maktabah. Mereka yadrusuna ini hum yansuruna
Di sini kita menggunakan kata kerja belajar, darasa. Al-an yadrusuna, mereka sedang belajar di perpustakaan. Merekanya mana? Merekanya waw. Nih, waw, kata ganti marfu bersambung, ya, yang bersambung dengan fi'il mudhari. Waw jamaah namanya. Ini mengandung makna mereka, ya, mereka. Mereka sedang belajar di perpustakaan. Nah, ini juga contoh kalimat sedang sekarang, kalimat sedang sekarang yang dinyatakan dalam jumlah fi'liyah yang subjeknya kata ganti. Kemudian selanjutnya Fatimah, talibah. Jadi subjeknya tunggal, Fatimah perempuan, Fatimatu talibatun. Fatimah seorang mahasiswa. Jadi oleh karena mubtadanya itu perempuan, ini pun perempuan, ya. Bentuk perempuan dari talibun adalah talibatun. Sekarang tadrusu fil maktabah. Sekarang dia sedang belajar. Ini kalimat sedang ini. Sedang belajar di perpustakaan. Nah, ini tadrusu, dia sedang belajar. Tansuru, dia sedang menolong, ya. Dia sedang menolong. Nih. Tansuru, dia sedang menolong. Tadrusu, dia sedang belajar di perpustakaan. Dianya mana? Dia perempuan, ya. Dia perempuan tersembunyi di fi'il mudhari. Lihat nih. Dia perempuan itu tersembunyi, ya. Nah, berikutnya Fatimatu wa Maryamu wa Zainabu. Jadi subjeknya itu 3 orang perempuan, berarti jamak perempuan. Fatimah 1, wa Maryam 2, wa Zainab, dan 3 itu mahasiswa, mahasiswa perempuan. Talibatun jamaknya talibatun. Jadi seorang mahasiswa perempuan talibatun. Kalau banyak mahasiswa perempuan talibatun. Jamak apa ini? Jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Kalau yang ini tullabun, itu jamak taksir, ya, jamak taksir. Jadi dia dikatakan taksir atau pecah sebab dia pecah dari bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya talibun, bentuk jamaknya pecah. Mula-mula ta, setelah ta langsung lam, tullabun. Padahal di sini itu alif, ya, jadi pecah. Tidak salim dia, tidak ya selamat. Nah, kalau talibatun itu jamak dari talibatun, dia jamak yang salim, jamak yang tidak pecah. Coba lihat ini, ta, alif, lam, ba, ya sudah kan? Jadi dia mencakup huruf-huruf yang ada secara berurutan di bentuk tunggal. Kemudian diakhiri dengan atun. Nah, jamak semacam itu dinamakan jamak muannas, jamak perempuan salim. Jadi kalau subjeknya itu jamak perempuan, Fatimah, Maryam, Zainab, maka khabaran juga jamak perempuan, talibatun. Dilanjutkan, al-ana, sekarang mereka sedang belajar di perpustakaan. Jadi mereka siapa? Mereka ini, Fatimah, Maryam, Zainab. Mereka perempuan, ya. Mereka perempuan itu hunna. Mudhari untuk hunna itu berawalan ya, kemudian berakhir dengan nun niswah. Yansurna. Berarti di sini yadrusna. Mereka sedang belajar di perpustakaan. Nah, itulah 4 contoh kalimat sedang sekarang fi'liyah. Kalimat sedang sekarang fi'liyah. Ini. Yadrusu fil maktabah, yadrusuna fil maktabah, tadrusu fil maktabah, yadrusna fil maktabah. Dia berawal dengan kata kerja. Sebelum kata kerja itu nggak ada subjek, ya. Kalau ini al-an itu keterangan waktu. Keterangan waktu itu bisa muncul di depan, bisa muncul di belakang juga. Jadi bisa al-ana yadrusu fil maktabah, bisa juga yadrusu fil maktabati al-an, ya. Jadi kalimat ini awalnya itu kata kerja, oleh karena dia dinamakan jumlah fi'liyah. Poin 2, kalimat sedang sekarang itu bisa juga dinyatakan, dapat juga dinyatakan dalam jumlah ismiyah, dalam kalimat ismiyah yang subjeknya sama dengan kata ganti, ya. Nah, jadi kalimat sedang sekarang itu bisa dinyatakan dalam jumlah fi'liyah seperti ini,
bisa juga dinyatakan dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ininya seperti ini. Mubtada sebagai subjek plus khabar sebagai predikat. Ya. Perlu catat bahwa kalimat sedang sekarang yang dinyatakan dalam kalimat ismiyah itu mubtadanya kata ganti marfu terpisah. KGMT. KGMT. Jadi kalau fa'ilnya ini kalimat sedang sekarang yang dinyatakan dalam kalimat fa'liyah itu fa'ilnya itu KGMTI dan KGMB, kata ganti marfu tersembunyi dan kata ganti marfu bersambung. Kemudian kalimat sedang sekarang yang dinyatakan dalam jumlah ismiyah itu mubtadanya itu KGMT. KGMT. Kata ganti marfu terpisah. Jadi semuanya marfu ya. Ini marfu, ini pun marfu, ini pun marfu. Sebab subjek. Kata ganti marfu terpisah itu ini, yang bagian kiri ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Jadi mubtada atau subjek itu KGMT yang meliputi huwa, huma hum, hiya huma hunna. Teruskan. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian yang berperan sebagai predikat atau khabar itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi dalam kalimat ismiyah yang merupakan ubahan dari kalimat fi'liyah itu ininya fi'il mudhari'nya berperan sebagai khabar. Berperan sebagai khabar. Khabarnya itu fi'il mudhari. Kalau dalam jumlah fi'liyah apa namanya, fi'il mudhari'nya itu berperan sebagai verb, sebagai kata kerja ya. Kemudian jangan lupa ini, selaraskan mubtada, subjek dan khabar, predikat itu dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Selaraskan dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Contoh, coba lihat ini merupakan transformasi dari jumlah fi'liyah ini ya. Hasanun talibun, sama dengan ini, hasanun talibun. Kemudian al-an yadrusu fil maktabah, sekarang dia sedang belajar di perpustakaan. Ini juga demikian. Sekarang dia sedang belajar di perpustakaan, tapi ismiyah. Jadi fa'il dalam kalimat fi'liyah itu kita ubah menjadi mubtada. Ini fa'ilnya tersembunyi huwa kan? Kita ubah menjadi mubtada. Mubtada itu bisa kelihatan, letakkan di depan. Mubtada dari dari huwa ini ya huwa juga. Bedanya kalau di sini huwanya tersembunyi itu fa'il, kalau di sini huwanya kelihatan. Al-ana huwa yadrusu fil maktabah. Sekarang dia sedang belajar di perpustakaan. Nah, jadi perhatikan, yadrusu fil maktabah itu artinya sama dengan huwa yadrusu fil maktabah. Yang di sini tidak ada huwanya. Huwanya tersembunyi di sini. Kalau di sini huwanya itu mumfasil di depan. Jadi ini kata ganti marfu. Dhamirur raf'i ini terpisah itu mumfasil. Dhamirur raf'il mumfasil. Contoh kedua, Hasanun wa Zaidun wa Aliyun tullabun, sama. Hasanun wa Zaidun wa Aliyun tullabun. Kalimat berikutnya, al-an yadrusuna fil maktabah. Sekarang mereka sedang belajar di perpustakaan. Nah, merekanya mana? Merekanya waw yang bersambung dengan yadrus. Kalau di sini al-an hum yadrusuna fil maktabah. Jadi waw itu kita ubah menjadi mubtada. Mubtada itu kata ganti marfu terpisah. Waw itu mereka kan? Nah, mereka itu KGMT-nya apa? KGMT-nya hum. Letakkan di depan. Al-ana hum yadrusuna fil maktabah. Sekarang mereka sedang belajar di perpustakaan. Kalimat berikutnya, Fatimah talibah.
Fatimatu talibatun. Fatimah seorang mahasiswa. Al-an sekarang dia sedang belajar tadrusu fil maktabah. Dia sedang belajar di perpustakaan. Dianya mana? Tersembunyi di sini. Hiya. Lihat, hiya itu tersembunyi di fi'il mudhari. Nah, kalau itu kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, hiyanya itu kita taruh di depan. Jadi al-an hiya tadrusu fil maktabah. Jadi al-an tadrusu fil maktabah, subjeknya apa? Subjeknya hiya. Ya, subjeknya hiya dan tidak kelihatan. Kalau al-an hiya tadrusu fil maktabah, subjeknya hiya dan kelihatan. Itu kan? Dan kelihatan. Di sini subjeknya itu dinamakan apa? Fa'il. Kalau di sini subjeknya itu dinamakan mubtada. Dan kalimatnya disebut kalimat fi'liyah. Di sini kalimat ismiyah. Yang terakhir, Fatimah wa Maryam wa Zainab talibatun. Fatimah dan Maryam dan Zainab. Nah, ini tiga-tiganya itu ghair munsharif, tidak bertanwin ya. Itu mahasiswa. Sini juga sama. Fatimah wa Aisyah wa Maryam talibatun. Al-an sekarang yadrusna. Mereka sedang belajar fil maktabah. Yadrusna. Saya perhatikan. Yadrusna fil maktabah. Mereka sedang belajar di perpustakaan. Merekanya mana? Ini nah itu nun niswah, ya kan? Nun niswah. Ini yansurna. Ya, yansurna, tansul yansurna. Mereka perempuan hunna, ya kan? Sedang belajar di perpustakaan. Itu fi'liyah. Itu bisa kita ubah ke jumlah ismiyah dengan menampilkan nah ini sebagai mubtada. Nah itu kata ganti marfu bersambung. Kalau kita jadikan mubtada, dia menjadi kata ganti marfu terpisah, KGMT. Kata ganti marfu terpisahnya apa? Hunna. Maka ini hunna. Hunna yadrusna. Jadi sekarang mereka sedang belajar di perpustakaan. Itulah contoh-contoh kalimat sedang sekarang, fi'liyah yang dapat dinyatakan dalam jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Jadi kalimat sedang sekarang itu menunjukkan suatu peristiwa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan sekarang. Dalam bahasa Inggris dia populer dengan sebutan present continuous tense. Continuous itu menunjukkan bahwa perbuatan itu sedang terjadi, sedang berlangsung, sedang continue, ya, sedang berlangsung. Jadi misalnya Hasanun talibun. Hasan is a student. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada isnya, is a student. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Hasanun talibun. Al-an, now, yadrusu fil maktabah. Dia sedang belajar di maktabah. Bahasa Inggrisnya, Al-an, he is studying in the library. Library, he is studying. Jadi struktur kalimat sedang dalam bahasa Inggris itu subjek plus is atau am atau are plus kata kerja bentuk ing, ya, bentuk ing. Jadi he is studying in the library. Menarik sebetulnya kalau kita bandingkan itu. Oke, berdasarkan itu, mari kita kerjakan 5 latihan, ya, 5 latihan. Jadi satu latihan itu mengandung 2 macam kalimat, yang satu fi'liyah, yang satu ismiyah. Jadi sebetulnya 5 latihan ini menjadi 10 dia. Coba kita kerjakan dari bawah, ya. Kita kerjakan dari bawah. Kami sedang bepergian ke Baghdad hari ini. Kami sedang bepergian ke Baghdad hari ini. Subjeknya itu kami. Kami, ya. Itu subjek. Bepergian sudah berkali-kali kita munculkan. Apa itu bepergian? Safara yusafiru. Safara, dia telah bepergian. Kemudian dia sedang berpergian, yusafiru. Oke. Jadi kami, jadi bepergian untuk kami itu awalannya nun, ya, itu paling bawah. Jadi nusafiru.
Jadi kami sedang berpergian, nusafiru. Ia diganti dengan nun. Nusafiru. Jadi nusafiru ini artinya kami sedang berpergian. Ini kata kerja verb tambah subjek. Subjeknya nahnu, kami. Kami itu mana? Tersembunyi. Tersembunyi di nusafiru. Coba lihat, nahnu itu kan termasuk tersembunyi. Nahnu itu termasuk tersembunyi, ya kan? Mana itu? Kata ganti tersembunyi. Ini nahnu tersembunyi. Jadi nahnu nusafiru. Nusafiru ke Baghdad. Baghdad itu asimatul Iraq, ibu kota Irak. Ila Baghdad. Baghdad itu tidak beralif lam ya, tapi dia itu ghairu munsharif. Ila Baghdad. Jadi dia itu majrur dengan fathah, oleh karena dia tidak bertanwin. Oke? Nusafiru ila Baghdad. Keterangan waktunya al-yauma itu. Al-yauma, hari ini. Al-yauma. Itu kalau kita nyatakan dalam jumlah fi'liyah. Kalau kita nyatakan dalam jumlah ismiyah, ini subjeknya ini kita taruh di depan, yang tersembunyi itu. Apa subjek yang tersembunyi itu? Nahnu. Taruh di depan. Nahnu nusafiru. Ini enggak diapa-apain. Nahnu nusafiru ila Baghdad al-yawma. Iya kan? Nahnu nusafiru ila Baghdad al-yawma. Nomor 4, saya tinggal di asrama. Tinggal itu sakana yaskunu. Ya, sakana yaskunu. Ini sakana yaskunu itu berbasis 3 huruf dan tidak ada tambahan. Kalau safaro berbasis 3 huruf juga, tapi ada tambahan alif di situ. Jadi tinggal itu sakana yaskunu. Ini mudhari. Kita menggunakan mudhari ya. Mudhari untuk saya itu apa? Berawalan a. Jadi ia ganti dengan a. Askunu. Fi, di itu fi. Asrama itu mahja. Universitas itu jamiah. Jadi murakkab idhafiyun itu. Fi mahja, fi mahja'i, fi mahja'il jami'ah, fi mahja'il jami'ati, fi mahja'il jami'ati. Ini KB1, KB2 ya. Askunu fi mahja'il jami'ati. Saya tinggal. Ini verb plus subjek. Subjeknya saya. Sayanya itu mana? Tersembunyi di sini. Oleh karena saya juga tersembunyi di fi'il mudhari. Nih, ana. Ana itu tersembunyi, ya. Di fi'il mudhari. Kalau dinyatakan dalam jumlah ismiyah, ananya itu kita ini dari tempat persembunyiannya kita letakkan di depan. Ya, jadi ini semakna dengan ana. Ini mubtada dia. Baru askunu fi mahja'il jami'ah. Ana askunu. Ana askunu fi mahja'il jami'ah ya. Lanjutkan. Jadi kalau mula-mula kita belajar ini agak aneh ini. Jadi saya tinggal, kita setuju dengan ini, ana askunu. Tapi kita kurang setuju dengan askunu saja. Askunu itu sayanya mana? Saya tersembunyi di sini. Jadi askunu itu sama dengan ana askunu. Askunu fi mahja'il jami'ah, ana askunu fi
Mahja'il Jamiah. Zainab, Maryam dan Fatimah mahasiswa Mesir. Nah, mari kita lihat. Kita ini di sini ya. Zainabu wa Maryamu wa Fatimatu Nah, ini subjek ya. Ini subjek. Mahasiswa Mesir, mahasiswanya itu jamak ya. Jamak perempuan. Talibatu. Jadi mahasiswa Mesir, talibatu, ini bisa juga ini kita anggap ini Mesir KSK. Ya, KSK itu kata sifat kebangsaan ya. Jadi dia kata sifat kebangsaan. Berarti ini talibatun. Mesir itu jamak, Misriyun. KSK dari Misriyun. Jamaknya Misriyun. Talibatun Misriyun. Gitu ya. Jadi ini kata benda, ini kata sifat. Zainabu wa Maryamu wa Fatimatu talibatun Misriyun. Kemudian sekarang saya tulis di sini atau ditulis di sini ya. Mereka sedang membaca. Yang sedang membaca itu apa? Ini 3 orang perempuan, jamak perempuan. Hunna itu yaqra'na. Dia berakhir dengan nun niswah. Yaqra'na. Coba lihat hunna. Mudhari untuk hunna. Coba lihat mudhari untuk hunna. Ini hunna. Nih. Hunna. Mudhari'nya itu berawalan ya, kemudian berakhir dengan nun niswah. Yansurna. Yaqra'na. Merekanya mana? Merekanya itu itu. Nun niswah itu. Nun niswah. Ini subjeknya. Yaqra'na, mereka membaca apa? Mereka membaca jadi sebaiknya kita buat di sini ya. Jadi al-ana yaqra'na buku-buku tafsir. Ini objek. Objek ini dirangkai dengan kata benda lagi. Jadi idhafiyun. Buku-buku kutub ya. Kutub itu jamak dari kitabun. Kemudian tafsir itu at-tafsir. Kita pakai alif lam ya. At-tafsir. Ini kata benda 2 harus majrur ya, mudhafun ilaih. Ini kata benda 1 mudhaf, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian dia berperan sebagai objek. Oleh karena objek, maka akhirnya itu fathah ya. Jadi kutubat tafsiri. Al-an yaqra'na kutubat tafsiri di perpustakaan fil maktabah. Fil maktabati.
fil maktabati. Jadi al-an yaqra'na, ini subjeknya, ini kata kerjanya. Kutubat tafsiri, buku-buku tafsir. Buku-buku bahasa, kutubal lughati. Buku-buku fikih, kutubal fiqhi. Kalau buku-buku tauhid, kutubat tauhidi dan sebagainya. Fil maktabah. Ya. Itu kalau kita nyatakan dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ismiyah, al-an yaqra'na ini itu kita ubah ke dalam bentuk ini. Nah, itu kan mereka itu hunna yaqra'na, ya kan? Itu kalau dalam jumlah ismiyah. Al-an hunna yaqra'na kutubat tafsiri fil maktabah. Jadi ini mubtada, ini khabar, ya. Jadi khabarnya itu jumlah fi'liyah yaqra'na. Oke, berikutnya Hani seorang pengacara. Jadi Hani pengacara muhamin, ya. Jadi muhamiyatun. Ini yang belum kita pelajari. Pengacara sebetulnya muhamin. Muhamin itu berasal dari muhamiyun. Nah, itu kalau kita perempuan kan ianya kita hidupkan. Muhamiyatun. Hani muhamiyatun. Hari ini dia sedang bepergian ke Damaskus. Al-yauma bepergian, yusafiru, safara yusafiru. Kalau yang bepergian itu dia perempuan, tusafiru, ya diganti dengan ta. Tusafiru. Jadi hianya itu tersembunyi di sini. Kemana? Ila Damaskus. Damaskus itu Dimashqu, tidak bertanwin. Jadi kalau dia majrur, Dimashqa, ya. Jadi al-yauma tusafiru ila Dimashqa. Jadi kalau ini kita nyatakan dalam jumlah ismiyah, al-yauma ini tusafiru ini kita ganti dengan hiya. Hiya tusafiru, ya. Jadi kita harus mahir mengubah jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Pelaut itu dari Spanyol, ya. Pelaut itu al-baharu. Pelaut itu bahar, jamaknya baharun. Al-baharun jamak mudzakkar salim. Al-baharuna min Spanyol itu Isbania. Min Isbania. Dulu sudah kita pelajari negara-negara yang berakhir dengan alif, ya. Seperti Isbania, Malaysia, Indonesia, Almania itu Jerman, ya. Isbania, Amerika, dan sebagainya. Al-Baharuna ini sebagai subjek, kemudian min Isbania itu khabar dari Isbania. Jadi the sailors are from Spain, ya. Sekarang mereka sedang mendengar musik. Al-an mereka mendengarkan itu sudah muncul dalam kalimat sebelumnya, dalam edisi sebelumnya. Istama'a yastami'u. Mendengarkan itu istama'a. Nah, ini berapa huruf ini? Ini 5 huruf, ya. Istama'a yastami'u.
yastami'u. Jadi kalau 3 hurufnya sami'a, sami'a yasma'u itu mendengar, sami'a itu hear. Kalau istama' itu listen, ya, listen. Al-an mereka jadi mereka itu mereka laki-laki ya. Hum, lihat di situ hum. Jadi hum itu berawalan ya, kemudian berakhir dengan una. Al-an yastami'una yastami'una. Dalam bahasa Inggris pun listen itu to ya, listen to. Ini juga bisa, ini juga kita pakai ila, to-nya preposisi ila atau li. Ya, al-an yastami'una ila musik, ilal musiqa, ilal musiqa. Musik itu musiqa. Fi, di kapal mereka. Kapal itu safinah. Mereka itu hum ya. Fi itu murakab idhafiyun. Safinati. Nati. Kenapa ti? Oleh karena fi. Ya, mereka itu him. Kenapa him? Oleh karena didahului oleh kasrah ya. Jadi al-an yastami'una lil musiqa atau ilal musiqa fi safinatihim ya. Dalam latihan sebelumnya barangkali kita lupa ini merangkai yastami'una dengan ila atau li. Sekarang rangkai yastami'una ilal musiqa fi safinatihim. Alhamdulillah selesai. Diharapkan kita semakin lancar ini ya. Kemudian kita ulangi sebelum kita tutup. Nusafiru ila Baghdad al-yawma. Kami sedang bepergian ke Baghdad al-yawma. Hari ini. Kalau keterangan waktunya diubah menjadi kulla yaumin, setiap hari, berarti nusafiru itu kita tidak terjemahkan sedang. Kita terjemahkan kami bepergian saja, bepergian ke Baghdad. I travel to Baghdad every day ya. Tapi kalau al-yawma now ini menjadi we are traveling nusafiru ila Baghdad al-yawma. Jadi ini kita terjemahkan sedang ya. Nah, itu kalau fi'liyah, kalau ismiyah munculkan ini kami yang tersembunyi di sini letakkan di depan. Nahnu nusafiru ila Baghdad al-yawma. Ini askunu fi mahja'il jami'ah. Saya tinggal, dalam arti sekarang ini saya sedang tinggal di asrama universitas ya. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah ya subjek yang tersembunyi di sini ana munculkan di depan. Ana askunu fi mahja'il jami'ah. Oke, nomor 3 Zainabu wa Maryamu wa Fatimatu talibatun Misriyun. Zainab dan Maryam dan Fatimah itu mahasiswa berkebangsaan Mesir. Talibatun Misriyun. Ini Misriyun, ini kan laki-laki ini. Padahal ini kan perempuan. Jadi Misriyun, perhatikan ya. Misriyun ini kata sifat kebangsaan. Misriyun. Ini kalau laki, kalau perempuan Misriyatun. Misriyatun ya. Kalau dijamakkan ini Misriyun, jamaknya jamak mudzakkar salim. Misriyun, ya kan? Misriyuna. Kalau Misriyah, Misriyatun, jamak muannas salim. Misriyatun. Ya, Misriyatun. Jadi kalau kami itu laki-laki,
Kemudian saya berkata, kami ini orang Mesir. Nahnu Misriyun. Kalau kami itu perempuan, nahnu Misriyatun. Jamak mudzakkar salim, muannas salim ya. Jadi ini thalibatun kan perempuan. Jadi kata sifatnya harus perempuan juga. Misriyatun. Misriyatun ya. Misriyatun. Jadi thalibatun Misriyatun. Kami mahasiswa Mesir. Jadi Zainabu wa Maryamu wa Fatimatu talibatun Misriyatun. Kemudian ini al-an yaqra'na, mereka sedang membaca kutubat tafsir, buku-buku tafsir fil maktabah, di perpustakaan. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah, nah ini kita ubah menjadi kata ganti marfu terpisah, yaitu hunna. Letakkan di depan. Al-ana hunna yaqra'na kutubat tafsir fil maktabah. Ini hani muhamiyah. Hani seorang pengacara. Al-yauma, hari ini, tusafiru ila Dimashqa. Dimashqa. Ini sukun ya. Ila Dimashqa. Damaskus. Dia sedang berpergian ke Damaskus. Itu kalau kita nyatakan dalam jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah, al-yauma, jadi hiya yang tersembunyi di sini, letakkan di depan. Hiya tusafiru ila Dimashqa. Yang terakhir, ini al-baharuna min Isbania. Isbania. Jadi pelaut-pelaut itu dari Spanyol. Ya. Kemudian sekarang al-an mereka yastami'una ilal musiqa, mereka sedang mendengarkan musik fi safinatihim, di kapal mereka ya. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 10 kalimat. Periksa lagi, teliti lagi di rumah, kalau ada kesalahan Anda betulkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.